teman-teman, saat ini saya sedang berada di stasiun Bogor, teman-teman, dan akan mencoba naik ke Pangrango kembali. Dan ini adalah suasana di dalam stasiun, teman-teman. Di bagian boarding pass, siapkan KTP serta tiketnya, teman-teman. Tiket ke Pangrango dari Bogor sampai Sukabumi. Jadi saya trip dengan ke Pangrango kembali. Jadi mari kita boarding pass dulu, teman-teman, sebelum masuk ke dalam bagian stasiun. Dan di sebelah sana sudah datang maupun tiba kereta ke Pangrango, teman-teman, yang tadinya berjalan dari Sukabumi ya, dan saat ini sudah tiba di Bogor. Dan itu adalah kereta yang nanti akan saya naiki, teman-teman. Dan saya sudah boarding pass, teman-teman. Ini bagian dalam dari stasiunnya. Dan begitu banyak sekali penumpang di stasiun Bogor ini, teman-teman, yang tentunya akan naik ke Pangrango, teman-teman. Jadi pada trip kali ini saya akan kembali naik ke Pangrango, teman-teman, dan di kelas ekonomi dan full trip sampai Sukabumi, teman-teman. Dan ini adalah bagian ruang tunggunya, teman-teman, dari stasiun Bogor Kota ya. Dan begitu banyak sekali penumpang yang tentunya sedang menunggu untuk diizinkan oleh security bisa menaiki ke Pangrango, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menonton video ke Pangrango dari saya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Karena saya sudah beberapa kali naik ke Pangrango, kelas ekonomi maupun kelas eksekutif, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia rangkaian dari ke Pangrango, rangkaian Weltsteel ya, dari kereta api Pangrango relasi Bogor sampai stasiun Sukabumi, teman-teman. Cukup panjang ya, teman-teman. Jadi untuk livery kereta ke Pangrango yang bergelombang seperti ini itu menunjukkan artinya gerbong itu adalah gerbong kelas eksekutif, teman-teman. Kalau yang kelas ekonomi, livery di gerbongnya itu biasanya lurus seperti itu, teman-teman. Nah itu dia, di belakangnya kelas ekonomi, liverynya garis lurus seperti itu. Kalau yang garis berombak seperti ini adalah kelas eksekutif, teman-teman. Jadi itu yang membedakan rangkaian gerbong ya, eksekutif dan ekonomi dari segi liverynya, teman-teman. Eksekutif, kalau dari Bogor, kelas eksekutif berada di paling depan dan kelas ekonomi di paling belakang. Dan sebaliknya kalau dari Sukabumi, kelas ekonomi paling depan dan kelas eksekutif paling belakang. Dan itu dia lokomotif dinasnya sedang persiapan dilangsir, teman-teman, yang nantinya akan dipersiapkan untuk dipasangkan dengan ke Pangrango, teman-teman. Jadi eksekutif 1 nantinya langsung disambungkan dengan lokomotif. Jadi eksekutif 1 berada di lokomotif langsung. Jadi buat teman-teman yang duduk di eksekutif 1 dari arah Bogor akan sepanjang jalan mendengarkan deru semboyan lokomotif daripada lokomotif dinas ke Pangrango ya, teman-teman. Jadi pasti seru banget tuh. Dan saat ini sedang persiapan untuk dilangsir, teman-teman, lokomotif dari ke Pangrango ke rangkaian ke Pangrango tentunya. Dan itu dia, teman-teman, sudah mulai terlihat lokomotif dinasnya. Sambil kita cari tahu nih kodenya berapa dan juga lokomotif dari Daup mana nih, dari Jakarta kah atau dari Daup 2 Bandung atau yang lain sebagainya. Saat ini masih persiapan, teman-teman, untuk proses langsiran lokomotif. Jadi mari kita saksikan aja.
Oke teman-teman, saat ini saya dan penumpang lainnya telah diizinkan untuk menaiki rangkaian kereta Kapang Rongo. Dan saat ini saya sedang menuju kelas ekonomi ketiga untuk pada trip kali ini teman-teman. Jadi rangkaian ekonomi kalau dari Bogor ya, itu ada di belakang teman-teman. Dan seperti yang tadi saya bilang, untuk membedakan rangkaian gerbong eksekutif dan ekonomi, bisa dari bacaannya tentunya, karena tertera bacaan eksekutif 1, 2, dan 3 dan sebagainya, maupun bisa dari rangkaian gerbong ya. Jadi liverinya itu yang tadi saya bilang berombak untuk kelas eksekutif seperti ini, liverinya berombak ya, kelas eksekutif. Kalau kelas ekonomi, liverinya itu garis lurus aja teman-teman. Ini baru eksekutif 2, garis lurus seperti ini, dan ini adalah rangkaian kereta pembangkit, ada logo kelistrikan ya, teman-teman bisa lihat. Dan biasanya untuk pembangkit ini dijadikan satu dengan rangkaian kereta makan. Nah ini dia rangkaian kereta makannya, ada logo piring, sendok, garpu semacam itu. Dan ini dia kelas ekonominya, liverinya garis lurus seperti ini ya teman-teman. Kalau eksekutif berombak seperti itu. Jadi saya masih berjalan ke ekonomi ketiga karena paling belakang. Kalau tidak salah sampai ekonomi 4 ya. Jadi sesudah ekonomi 3 ada ekonomi 4, dan saya baru sampai ekonomi 1. Jadi yang paling belakang itu ekonomi 4. Jadi kalau tidak salah Kapang Rango membawa 6 gerbong penumpang ya. 4 ekonomi 2 eksekutif. 4 ekonomi 2 eksekutif teman-teman, dan tentunya ada rangkaian kereta pembangkit yang disatukan dengan rangkaian kereta makan ya. Jadi tadi ada logo kelistrikan dan juga logo garpu piring sendok yang menandakan itu adalah rangkaian pembangkit dan rangkaian kereta makan teman-teman. Jadi saat ini saya masih berjalan ke belakang ke ekonomi ketiga teman-teman. Nanti kita review bagian dalamnya teman-teman. Dan ini dia ekonomi ketiga. Jadi kita mari masuk aja teman-teman. Dan ini dia konfigurasi seat 22 seperti ini, kelas ekonomi premium Kapang Rango. Dan saya duduk di 2B teman-teman, di samping jendela ya teman-teman. Jadi pada trip kali ini tentunya sangat menarik. Dan ini dia teman-teman, ada fasilitas rak bagasi tentunya yang tersedia di dua sisi, kanan dan kiri, yang tentunya ini sangat berguna ya buat kita ketika kita membawa barang bawaan yang cukup banyak. Kita bisa tempatkan di rak bagasi tersebut. Kemudian ada fasilitas meja kecil yang tentunya untuk menaruh 2 botol minuman pada umumnya, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan 2 colokan teman-teman. Dan tentunya tersedia juga plastik sampah yang diletakkan di poket kursinya. Dan yang uniknya di sini adalah ada juga tempat untuk menaruh botol minuman. Jadi tidak hanya di 2 meja kecil itu aja, di sini juga ada. Jadi total bisa menaruh 3 botol minuman ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini ada penyangganya untuk menaruh botol minuman. Jadi tidak mudah jatuh ya teman-teman, seperti itu. Kelas ekonomi premium dari Kapang Rango. Dan untuk rangkaian ini 2A, 2B tidak dapat tirai penutup seperti di 3A dan 3B teman-teman. Nah, tidak dapat tirai seperti ini untuk menutup jendelanya, untuk menghalangi dari sinar matahari ya jika silau. Jadi inilah minusnya kalau duduk di 2A maupun 2B ya teman-teman, seperti itu. Dan ini adalah K301643 kelas ekonomi 80 penumpang teman-teman. Kelas ekonomi premium yang pada umumnya memang menampung 80 penumpang. 40 menghadap maju searah dengan kereta dan 40 menghadap ke belakang teman-teman. Jadi tidak searah dengan jalannya kereta. Ini dia Sukabumi, Cisaat, Karangtengah, Cibadak, Parungkuda, Cicurug, Cigombong, masih bertulis Bogor, Paledang. Beberapa stasiun yang nanti akan di mana Kapang Rango akan berhenti di stasiun itu. Dan ini adalah untuk fasilitas toiletnya, ada di satu sisi gerbong. Toiletnya adalah toilet bercampur teman-teman dari Kapang Rango. Jadi mari kita cek bagian dalamnya aja. Ini dia
tampilan dalam dari toilet KA Pangrango. Klosetnya adalah kloset jongkok dan disertai dengan tong sampah di sebelahnya, teman-teman, tong sampah kecil ya. Dan tentunya tidak lupa ada pembilas klosetnya, ada penyiram airnya, ada tisunya juga teman-teman, ada wastafelnya yang disertai hand soapnya juga teman-teman. Dan ada pewangi ruangan di samping cerminnya, dan tentunya tidak lupa ada ventilasi udara teman-teman seperti ini. Dan tersedia gantungan juga di dekat sisi pintunya ya teman-teman dari toilet KA Pangrango. Inilah tampilan toilet dari KA Pangrango teman-teman. Sekarang kita ke bagian luar, rangkaian ekonomi 3. Kita review untuk bagian luarnya. Ini adalah rangkaian mill steel dari KA Pangrango teman-teman, ekonomi ketiga. Dan untuk trendmarknya adalah F yang artinya mampu melaju dengan batas kecepatan 120 km per jam, 41 adalah berat bersihnya 41 ton, dan 10 adalah jenis roda kereta jenis K10 teman-teman dari KA Pangrango. Jadi ini rangkaian yang cukup bagus ya teman-teman, mampu berkecepatan 120 km per jam. Ekonomi keempat adalah rangkaian paling belakang. Seperti yang saya bilang tadi, berarti total membawa 6 gerbong penumpang, 4 ekonomi dan 2 eksekutif teman-teman. Seperti itulah dari rangkaian KA Pangrango. K301643 JAKK, Depo Induk Jakarta Kota ya. Untuk ekonomi ketiga yang saya naiki ini, kodenya K301643 JAKK, Depo Induk Jakarta Kota. Dan mulai dinasnya adalah 31 bulan 10 Oktober ya, tahun 2016 teman-teman. Jadi rangkaian stasiunnya ini peronnya cukup tinggi ya, jadi menutupi kode gerbong daripada KA Pangrango teman-teman, seperti itu. Saat ini pukul 8 lewat 13 menitan teman-teman. Jadi tidak lama lagi KA Pangrango akan diberangkatkan dari stasiun Bogor teman-teman.